Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 Desember 2021 dengan judul Jadilah Tidak Bercelah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Mari kita ikuti penjelasannya. Dosa adalah suatu hal yang sangat dibenci. Dosa merusak keindahan moral dari banyak malaikat. Dosa itu telah masuk ke dunia kita ini dan hampir menghapuskan rupa Allah dalam manusia. Tetapi dalam kasih-Nya yang besar, Allah menyediakan satu jalan bahwa manusia dapat memperoleh kembali posisi dari mana ia jatuh karena menyerah kepada penggoda itu. Kristus datang untuk berdiri sebagai kepala bagi kemanusiaan, untuk melaksanakan atas nama kita satu tabiat yang sempurna. Berapapun yang menerima Dia, kepada merekalah diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Apakah yang dituntut Tuhan dari ahli waris yang telah dibeli dengan darahnya itu? Penyucian seluruh keadaan, kesucian yang seperti kesucian Kristus, persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah, ke dalam kota suci di mana tidak akan dapat masuk sesuatu yang menajiskan atau dusta. Kita dapat menyatakan rupa Tuhan kita yang ilahi itu. Kita dapat mengetahui ilmu pengetahuan kehidupan rohani. Kita dapat menghormati pencipta kita. Lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia yang tertinggi. Itulah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Allah menginginkan agar pikiran kita bersih, perangai kita manis, kasih berlimpah. Kemudian kedamaian yang melampaui segala akal itu akan mengalir dari diri kita untuk memberkati semua orang yang berhubungan dengan kita. Suasana yang mengelilingi jiwa kita akan menyegarkan. Banyak orang yang berpegang kepada kebenaran hanya dengan ujung jari tangannya. Waktu indah yang seharusnya digunakan dalam membicarakan kuasa juru selamat yang menyelamatkan sedang dihabiskan oleh banyak orang dalam membicarakan informasi yang jahat. Kecuali mereka mengadakan suatu perubahan yang pasti, mereka akan didapati terlalu ringan. Kecuali mereka memperoleh suatu perubahan tabiat yang saksama, mereka tidak akan pernah masuk surga. Orang yang sungguh-sungguh bertobat tidak mempunyai kecenderungan untuk berpikir atau berbicara tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Bibirnya disucikan, dan sebagai saksi Allah, dia menyaksikan bahwa anugerah Kristus telah mengubah hatinya. Yang akan masuk surga hanyalah mereka yang telah mengalahkan penggodaan dalam berpikir dan membicarakan yang jahat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan dan motivasi bagi kami untuk melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan kepada kami bahwa banyak orang yang berpegang kepada kebenaran hanya dengan ujung jari tangannya. Waktu indah yang seharusnya digunakan dalam membicarakan kuasa juru selamat yang menyelamatkan sedang dihabiskan oleh banyak orang dalam membicarakan informasi yang jahat. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya sukacita dan hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan dan percayakan kepada mereka agar mereka menjadi berkat di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami juga menyerahkan pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami teringat TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita, hikmat, pengetahuan sorga di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap hanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.